Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang muraqabatullah. Muraqabatullah adalah istilah yang disebutkan oleh para ulama yang artinya yaitu perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan ini tentu merupakan bahasan yang penting. Terlebih-lebih lagi di zaman sekarang ini yang berkembang teknologi dengan begitu canggih, media sosial yang begitu canggih ya, sehingga sarana-sarana maksiat semakin berkembang dan semakin canggih pula. Kalau zaman dahulu seorang ingin menyelamatkan dirinya, maka dia mungkin sembunyi di rumahnya, dia pagari rumahnya agar tidak ada yang masuk, agar tidak ada yang mengganggu. Namun sekarang hal itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena sumber maksiat selalu dia bawa, itu di HP-nya. Dari HP-nya dia bisa melakukan apa saja, dia bisa melihat apa saja, dia bisa mendengar apa saja ya. Sehingga maksiat masuk bukan hanya ke dalam rumah, bahkan dibawa oleh setiap orang ya. Bahkan terkadang HP merupakan ya jali susu, teman yang sangat buruk. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, seorang bertakwa kepada Allah di zaman ini harus lebih ya. Kenapa? Karena sarana maksiat dan kemudahan untuk bermaksiat semakin dimudahkan. Karenanya dari sini kita tahu bahwasanya pembahasan mengenai masalah muraqabatullah, bahwasanya kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah ya, semakin penting karena kita sering terjebak pada kondisi-kondisi di mana kita bersendirian. Kita bersendirian, tidak ada yang tahu ya, istri kita tidak mengetahui, teman-teman kantor kita tidak mengetahui, anak-anak kita tidak tahu ya, dan yang lainnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nama-nama Allah, Asmaullah Al-Husna adalah Ar-Raqib. Ar-Raqib ya. Dan Ar-Raqib secara bahasa artinya yang maha mengawasi. Yang maha mengawasi. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi apa yang kita lakukan. Bahkan bukan cuma Allah yang mengawasi, Allah tegakkan hujjah bagi kita, maka Allah juga siapkan ya hal-hal yang mendukung bukti tentang pengawasan tersebut. Oleh karenanya Allah kirim malaikat. Sebagaimana dalam firman Allah, wa inna 'alaikum lahafizun. Wa inna 'alaikum lahafizin. Dan sungguhnya pada kalian ada malaikat-malaikat yang mencatat. Raqib dan Atid, Allah kirimkan para malaikat. Kemudian malaikat-malaikat tersebut juga ikut mengawasi. Ya, Allah tidak butuh dengan malaikat-malaikat tersebut, tetapi dalam rangka memperbanyak hujjah bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, tindakan kita semuanya ada buktinya yang akan ditampakkan pada hari kiamat kelak. Tercatat seluruh perkataan kita, tercatat seluruh perbuatan kita, ya. Dan kita akan disuruh membaca catatan tersebut pada hari kiamat kelak. Iqra kitabak, bacalah catatan amalmu pada hari kiamat kelak. Kemudian bukan cuma para malaikat yang mencatat. Di antara hujjah argumen yang Allah kuatkan dalam masalah pengawasan, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya, juga menjadikan bumi ini sebagai saksi. Dan ini adalah salah satu tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Tatkala bumi digoncangkan dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, tatkala bumi mengeluarkan beban yang berat darinya. Wa qala al-insanu ma laha, tatkala itu manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, maka pada hari tersebut bumi akan menyampaikan kabar-kabarnya, yaitu kabar-kabar yang pernah terjadi di atasnya.
Apakah kabar-kabar yang berkaitan dengan kebaikan, si fulan pernah sholat di atas saya, si fulan pernah bersedekah di atas saya, ya, si fulan pernah berbakti pada orang tuanya, demikian juga si fulan bermaksiat di atas saya, si fulan bermaksiat tatkala bersendirian, si fulan minum khamar, si fulan berzina, si fulan memandang hal-hal yang haram. Bumi juga akan menjadi saksi. Bukan cuma itu, di antara argumen yang kuat yang Allah juga pasang dalam masalah pengawasan. Kita tahu bahwasanya kulit juga akan menjadi saksi, tangan dan kaki juga akan menjadi saksi. Ya. Allah berfirman, "Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Ya. Bahwasanya tangan-tangan akan berbicara, kaki-kaki akan menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Sementara mulut-mulut terkunci. Bahkan bukan cuma itu, bahkan kulit juga berbicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Mereka para pelaku maksiat pada hari kiamat kelak kulit-kulit mereka menjadi saksi. Maka mereka protes, mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Wahai kulit-kulit kami, kenapa kalian menjadi saksi atas maksiat yang kami lakukan? Kok bisa? Maka kulit-kulit berkata, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah menjadikan kami bisa berbicara. Yaitu Allah yang telah menjadikan ya manusia berbicara ya. Hari ini Allah menjadikan kulit-kulit berbicara. Oleh karenanya, pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan oleh manusia sangat ketat. Allah sendiri adalah Maha mendengar, Maha melihat dan Maha mengetahui. Barang siapa yang merenungkan nama-nama Allah ini, Maha melihat, Maha mendengar dan Maha mengetahui, ya, maka akan timbul dalam dirinya perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat artinya semua terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terlihat, tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa tersembunyi? Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ciptaan Allah, gerak-gerik kita, ucapan kita, ya, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak ada yang melihat kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Kita yakin semua yang kita ucapkan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sedang berdua dengan seorang, tatkala kita sedang bersendirian, tatkala kita mungkin sedang bermaksiat, ya, mungkin kita lagi kontak sama orang yang tidak halal bagi kita, ya, Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Kalau manusia penglihatannya terbatas, manusia pendengarannya terbatas, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia Maha melihat dan Maha mendengar. Kemudian juga Allah Al-Alim, Maha mengetahui secara detail seluruh apa yang kita lakukan. Jangankan perbuatan kita, jangankan ucapan kita, bahkan apa yang terbetik dalam hati kita pun Allah Maha mengetahui. Innahu alimun bidzati sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia. Ya, Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui lirikan pandangan mata. Allah tahu seorang jika melirik dengan lirikan yang haram, melihat dengan pandangan yang haram, Allah Maha mengetahui. Jelas. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Nah, kalau seorang merenungkan tiga nama-nama Allah ini, Al-Alim, Al-Basir, As-Sami', maka akan timbul dalam dirinya bahwasanya dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai, ya, perangkat, ya, atau argumen-argumen, hujah-hujah yang Allah tegakkan. Yakinlah bahwasanya semua yang kita ucapkan, yang kita lakukan, ya, semua lirikan mata kita, semua gerak-gerik hati kita, ya, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat-malaikatnya, dan semua akan dihadirkan kelak pada hari kiamat, dan kita akan melihat apa yang telah kita, ya, lakukan, apa yang telah kita bicarakan, apa yang telah kita, ya, pikirkan, semuanya tercatat. Para hadirin
dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suatu ibadah yang mulia. Barang siapa yang hadirkan dalam dirinya perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, dia akan bertakwa kepada Allah, dia akan mudah semangat beramal saleh, dan dia akan mudah ikhlas, dan dia akan mudah meninggalkan kemaksiatan. Tidaklah seorang terjerumus dalam kemaksiatan kecuali perasaan merasa diawasi oleh Allah lemah. Kalau perasaan bahwasanya Allah mengawasi dia kuat, dia tidak akan mudah terjerumus dalam kemaksiatan. Yakinlah bahwasanya ya, seorang terjerumus dalam maksiat, berani menggoda istri orang misalnya, berani melihat halal yang haram ya, atau berani mengambil uang haram misalnya meskipun tidak ada yang tahu, itu karena sikap dia dalam hatinya, perasaan diawasi oleh Allah adalah lemah. Kalau kuat maka dia tidak akan terjerumus. Karena sebagian ulama mengatakan ya, hal ini ya, tidak ada yang paling mudah mencegah manusia dari maksiat kecuali meyakini bahwasanya Allah Maha mengetahui. Untuk bayangkan kalau seandainya di bumi ini di setiap tempat dipasang CCTV ya. Di mana-mana saja ada CCTV. Kemudian CCTV tersebut langsung diawasi oleh misalnya pihak kepolisian atau pihak yang berwajib, yang barang siapa yang melakukan pelanggaran langsung dihukum. Saya rasa tidak ada yang berani melakukan apa? Kriminal ya. Kenapa? Karena di setiap sudut, di setiap pojok ada CCTV, ada kamera, apalagi kameranya kelihatan ya. Bagaimana dia berani melakukan? Karena dia tahu kalau dia melakukan kesalahan, pelanggaran, maka akan langsung ketahuan dan akan langsung dihukum. Kenapa? Dia tahu ada yang melihat apa yang dia lakukan. Oleh karenanya, kalau barang siapa mengetahui bahwasanya dimanapun dia berada, di pojok manapun dia berada, di tempat manapun, dia yakin bahwasanya Allah melihat apa yang dia lakukan, mengetahui apa yang dia lakukan, maka dia tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara dalil bahwasanya ya, menghadirkan perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala memudahkan seorang untuk meninggalkan maksiat. Dan di antara tingkatan agama yang tinggi adalah al-ihsan. Tatkala malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk menjelma sebagai seorang Arab Badui, seorang manusia, maka malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaan tersebut, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menyebutkan Islam, yaitu rukun Islam yang 5 ya. Anta syahada la ilaha illallah, syahadatain, kemudian salat, kemudian zakat, puasa, dan berhaji. Setelah itu malaikat Jibril bertanya lagi, wa akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang keimanan. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan rukun iman yang 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya. Engkau beriman kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Setelah itu Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi tentang tingkatan yang berikutnya. Fa akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang al-ihsan. Jadi setelah Islam, kemudian ada iman, al-iman, kemudian al-ihsan. Maka Nabi SAW mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika kau tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Ini derajat al-ihsan, dan sungguhnya dia adalah muraqabatullah. Seorang beribadah kepada Allah dan merasa bahwasanya Allah sedang melihat dia, Allah sedang mengawasinya. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya derajat al-ihsan itu lebih tinggi daripada Islam dan iman. Kalau kita boleh buat himpunan, maka himpunan yang besar adalah al-Islam. Kemudian dalam himpunan yang besar tersebut ada himpunan yang lebih kecil, namanya al-iman. Kemudian dalam himpunan al-iman tersebut ada himpunan yang lebih kecil lagi, yaitu al-ihsan. Makanya para ulama mengatakan tidak semua orang muhsin, tidak semua mukmin. Tidak semua orang muslim itu mukmin.
Dan tidak semua orang mukmin itu apa? Muhsin. Kenapa? Karena muhsin itu derajat yang paling tinggi. Silakan. Parkirnya yang baik ya, diawasi sama orang di luar ya. Kalau diawasi nggak ada hukumannya, orang cuek. Jadi masalah diawasi ada hukumannya, baru orang berhenti. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya katakan bahwasanya di antara dalil yang menunjukkan keutamaan seorang senantiasa menghadirkan dalam dirinya bahwasanya Allah senantiasa melihat dia, Allah senantiasa mengawasi perbuatannya, ya. Yaitu dia mencapai derajat ihsan. Dan derajat ihsan ini lebih tinggi daripada derajat iman dan juga derajat Islam. Itu seorang beribadah kepada Allah seakan-akan Allah senantiasa melihatnya. Ya. Jadi ini dalil bahwasanya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, bukan cuma dalam hal ketakutan meninggalkan maksiat. Tatkala seorang beribadah juga hendaknya dihadirkan perasaan ini, bahwasanya Allah sedang mengawasi dia. Namanya pengawasi itu apa? Menilai. Ada pengawas datang. Pengawas tugasnya apa? Dia mengawasi, dia menilai. Dia menilai. Nah, kita ini sedang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun benar Allah turunkan perangkat-perangkatnya, ada malaikat yang mencatat, ada malaikat yang melihat, ya, ada kulit yang menjadi saksi, ada tangan dan kaki yang menjadi saksi, ada bumi yang dipijaki juga akan menjadi saksi. Allah sendiri juga mengawasi. Allah sendiri juga mengawasi. Dan ini sangat berpengaruh dalam kekhusyuan ibadah seseorang. Untuk bayangkan seorang misalnya dia sedang sholat, kemudian dia tahu bahwasanya dia menghadirkan dalam dirinya Allah sedang mengawasi dia dan Allah sedang menilai sholatnya. Allah di hadapan dia dan sedang menilai sholatnya, maka sangat mudah bagi dia untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia coba bayangkan seorang misalnya dia sholat di Masjid Nabawi, kemudian di depan dia ada kamera, dia tahu sekarang sedang live. Kemungkinan keluarganya lagi nonton. Kira-kira sholatnya khusyuk atau tidak? Khusyuk terpaksa. Dia pasti khusyuk. Dia tidak akan gerak-gerak meskipun kepalanya gatal. Dia tidak berani apa? Garuk. Kenapa? Semua orang sedang nonton dia. Dia sedang diawasi oleh mata-mata manusia. Saat ini dia banyak gerak, orang-orang akan mencela. Kenapa? Di balik pengawasan ini ada penilaian. Kalau yang sekedar orang lihat tidak ada penilaian, nggak jadi masalah. Dia cuek aja. Enggak, di balik pengawasan ini, di balik penglihatan manusia, dia akan dinilai. Nah, bagaimana lagi kalau yang mengawasi Allah dan yang menilai adalah Allah, dan di balik penilaian itu ada balasan di akhirat. Maka seorang tatkala dia beribadah merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan ikhlas dan dia akan khusyuk. Apakah dalam salat ya? Apakah dalam ibadah-ibadah yang lain? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin innahu huwas samiul alim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihat engkau tatkala engkau berdiri hendak salat, wahai Muhammad. Wa taqallubaka fi sajidin. Demikian juga gerakanmu bersama orang-orang yang sujud. Kau salat berjamaah, Allah juga tahu. Kau sujud, kau bangun, Allah tahu. Kenapa? Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Seorang tatkala dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tahu Allah sedang mengawasi dia. Tatkala dia mengeluarkan uang misalnya, dia sumbangkan untuk masjid, dia sumbangkan untuk pondok misalnya, dia tahu Allah tahu saya melakukan, ya sudah. Dan Allah menilai, maka dia akan lebih mudah untuk ikhlas meskipun tidak ada orang lain yang tahu, meskipun tidak ada orang yang memujinya. Kenapa? Karena dia tahu pengawas yang sesungguhnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mudahkan dia untuk tulus, mudahkan dia untuk ikhlas, mudahkan dia untuk khusyuk tatkala beribadah. Kenapa? Karena dia tahu dia telah sampai pada derajat al-ihsan. Makanya muraqabatullah ini bahasan yang penting karena bisa mengantarkan orang pada derajat al-ihsan, dan ini derajat yang tinggi, lebih tinggi daripada Islam dan lebih tinggi daripada iman. Kemudian di antara bentuk muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting tatkala seorang digoda dengan maksiat. Oleh karena Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an tentang tentang pentingnya Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an tentang pentingnya takut kepada Allah tatkala bersendirian. Takut kepada Allah tatkala bersendirian. Kenapa? Karena kalau orang takut kepada Allah tatkala banyak orang, ini bisa dilakukan oleh banyak orang. Yang jadi masalah tatkala sedang bersendirian. Masihkah Anda takut kepada Allah
Masihkah Anda memiliki rasa khasyah kepada Allah tatkala bersendirian, tatkala mata manusia tidak ada yang melihat? Karenanya datang ayat-ayat secara khusus tentang masalah ini. Di antaranya saya bacakan ayat tersebut ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dalam surat Al-Mulk ayat 12 kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaibi, tatkala dalam kondisi tidak ada yang melihat. Manusia tidak ada sama dia sendirian. Apa ganjarannya? Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka ampunan Allah dan bagi mereka ganjaran yang besar, pahala yang besar. Allah bedakan antara rasa takut kepada Allah tatkala di hadapan banyak orang, dan ini banyak orang yang mampu melakukannya. Dibedakan dengan rasa takut kepada Allah tatkala sedang bersendirian sementara tidak ada satu mata manusia pun yang melihatnya. Kata Allah, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka orang-orang yang seperti ini, maka mereka mendapatkan ampunan yang besar, ampunan yang besar dan ganjaran yang besar. Kenapa? Dia yakin bahwasanya Allah Maha mengawasi apa yang dia lakukan. Allah mengatakan innallaha kana 'alaikum raqibah, dan ini selalu diucapkan oleh para ustaz-ustaz sunnah tatkala di awal pengajian. Innallaha kana 'alaikum raqibah, sungguhnya Allah mengawasi kalian. Kalau seorang dengar perkataan seperti ini, ya Allah mengawasi kita, mengawasi dan menilai kita. Allah juga berfirman, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba, sungguhnya Allah mengawasi segala sesuatu. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita utarakan, apapun yang kita tulis, apapun yang kita ketik, komentar yang kita komentari, semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 33, wa uzrifatil jannatu lil muttaqin. Tatkala surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa di hari kiamat kelak, di akhirat, dimuliakan oleh Allah. Jadi surga didekatkan kepada mereka sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan mereka. Surga didekatkan kepada mereka. Ghairu ba'id, tidak jauh. Kata Allah, hada ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Surga ini merupakan balasan bagi setiap orang yang senantiasa bertobat kembali kepada Allah dan menjaga perintah-perintah Allah. Siapa orang tersebut? Man khasyiyar rahmana bil ghaib, yaitu orang yang takut kepada Ar-Rahman tatkala dia sedang bersendirian. Orang yang takut kepada Allah tatkala dia sedang bersendirian. Wa jaa'a biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memiliki muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah sehingga dia takut bermaksiat tatkala dia sedang bersendirian, meskipun tidak ada yang lihat, dia yakin Allah melihat dia, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga pada hari kiamat kelak. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas saati mushfiqun. Allah muji itu orang-orang penghuni surga. Siapa? Orang-orang yang mereka takut kepada Rabb mereka tatkala sedang bersendirian dan mereka cemas dengan adanya akan tibanya hari kiamat. Dan banyak ayat-ayat seperti ini. Ada ayat yang lain yang saya sampaikan, yaitu dalam surat Ar-Rahman ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, baginya dia mendapatkan dua surga. Maqama rabbih, maqam di sini ya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, maqam diambil dari bahasa Arab, itu dari al-qiyam. Qiyam, kata Imam Al-Qurtubi, maknanya adalah isyrafahu wa ittila'ahu alaihi, yaitu dia takut Allah mengawasinya. Tatkala dia hendak bermaksiat, tiba-tiba dia ingat, dia tahu bahwasanya Allah mengawasi dia, maka dia tinggalkan maksiat tersebut, bagi dia dua surga. Bagi dia dua surga. Kenapa dikatakan dia mendapatkan dua surga? Kata para ulama, karena pertama dia mendapatkan surga karena dia takut merasa diawasi, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini surga tersendiri. Dan yang kedua, dia mendapatkan surga yang kedua karena dia meninggalkan maksiat. Jadi dia dapatkan dua surga. Surga yang pertama karena dia merasa diawasi oleh Allah, dia dapat surga yang pertama.
Dan yang kedua, karena dia meninggalkan maksiat, rasa takutnya tadi mengantarkan dia meninggalkan maksiat, maka dia mendapatkan surga yang kedua. Maka seorang tatkala bersendirian kemudian hendak melakukan maksiat, ingatlah ayat-ayat tadi. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas dia meninggalkan maksiat, ya, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Ayat ini sebagian salaf mengatakan khusus turun kepada orang yang sedang bersendirian wa hamma bil ma'siyah. Dia sedang sendirian kemudian terbetik hatinya untuk bermaksiat. Kemudian dia tinggalkan maksiat tersebut karena Allah, karena dia tahu Allah sedang mengawasi dia, maka dia mendapatkan dua surga. Jadi ini khusus tentang orang yang menghadirkan muraqabatullah tatkala dia hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Al-Imam Syinqiti rahimahullah taala, seorang mufassir terkenal, dalam kitabnya Adwaul Bayan, ulama Madinah ya, menjelaskan bahwasanya, kata beliau, wal waqi' an hadhihi sifah, kenyataannya bahwasanya sifat ini wa hiya khasyatullahi bil ghaib, yaitu sifat takut kepada Allah tatkala sedang bersendirian, itu merasa Allah sedang mengawasi. Wal iman bil ghaib, dan iman kepada hal yang gaib, bahwasanya meskipun Allah tidak kelihatan tapi dia yakin Allah sedang melihat dia, Allah sedang mengawasi dia. Dia tidak melihat malaikat, namun dia tahu malaikat mencatat amalan dia. Asasu amalil muslim kullihi wa muamalatihi, merupakan pondasi amal seorang muslim, amal ibadah seorang muslim, dan juga pondasi tatkala dia bermuamalah dengan orang lain. Kenapa? Kalau dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pasti selalu melakukan kebajikan. Kenapa? Dia tahu bahwasanya Allah sedang menilai dia, Allah sedang mencatat. Ya, antum lihat misalnya ada pengajar, ya, ada namanya bagian pengawasan. Dia sedang mengajar, diawasi, dinilai oleh pengawas. Bagaimana cara dia mengajar, bagaimana guru ini mengajar, bagaimana dia menyampaikan ilmu kepada murid, bagaimana dia berhadapan dengan murid, dinilai. Maka dia akan berusaha mengajar sebaik-baiknya. Kenapa? Ada yang mengawasi. Dan ini berkaitan dengan naik pangkatnya atau turun pangkatnya, naik gaji atau tidak turun atau tidak naik gaji. Ada pengawas. Maka demikianlah kita bersikap bahwasanya tatkala kita beramal, sungguhnya Allah sedang mengawasi apa yang kita lakukan. Dan ini berkaitan dengan, ya, naik derajat kita di sisi Allah atau turunnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ibadah kita, pahalanya besar atau pahalanya kecil. Kapan kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal kita lebih baik. Amal kita lebih baik. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semua yang kita sampaikan tadi, ya, menjelaskan kepada kita akan bahayanya bermaksiat tatkala bersendirian. Tatkala perasaan merasa diawasi oleh Allah hilang, ya, maka seorang akan mudah bermaksiat, terutama tatkala bersendirian. Kalau di hadapan banyak orang, kita malu untuk bermaksiat. Tidak usah banyak orang, tatkala kita bersendirian, datang kemudian anak kecil bersama kita malu untuk bermaksiat. Kenapa? Ada anak kecil melihat kita. Kita malu untuk melihat hal-hal yang haram misalnya. Kita malu untuk berbicara dengan wanita yang tidak halal bagi kita. Kenapa? Ada yang lihat. Lagi ngomong sama cewek misalnya, anak kecil mengatakan, "Om, ngapain Om?" Malu kita. Malu. Apalagi Ustaz, ngapain Ustaz? Lagi ceramah, lagi menasihati. Menasihati sambil apa? Dibina terus dibini, ya. Jadi kalau ada anak kecil kita malu. Kita bermaksiat tadi istri kita malu. Enggak berani kita chattingan sama cewek kalau ada istri kita. Tunggu istri kita pergi baru kita chattingan. Baru WhatsAppan, ya. Jadi kalau di hadapan banyak orang, wajar seorang meninggalkan maksiat. Kenapa? Dia malu. Malunya bukan kepada Allah tapi malu kepada manusia yang lain. Nah, tatkala dia bersendirian, tidak ada yang lihat, ini jadi masalah. Kita tahu bahwasanya seorang berkhalwat,
Dan ada model-model orang yang berkhalwat. Ada yang orang berkhalwat karena dia ingin berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Dia bangun malam, semua orang sedang tidur. Dia baca Al-Qur'an, dia salat malam. Nah, ada waktunya dia berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari pagi sampai malam hubungan dengan manusia terus. Hubungan kerjaan, tertawa, TV, makan bareng dan anak, temu istri. Kapan dia berkhalwat dengan Allah? Ini butuh seorang muslim butuh menyisihkan waktu untuk berkhalwat dengan Allah. Di antara waktu yang paling tepat untuk berkhalwat dengan Allah adalah sepertiga malam yang terakhir. Ya. Sisihkan waktu meskipun 1/4 jam atau setengah jam ya. Ya, saya tidak suruh antum 3 jam ya. Karena ini bukan bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan pun 3 jam berat ya. Tapi saya tahu kondisi antum yang sibuk dengan banyak pekerjaan, saya minta cuma 1/4 jam. Sisihkan waktu berkhalwat dengan Allah 1/4 jam. Ya. Wudu, basahi wajah anda, lawan itu rasa kantuk, kemudian sholat, kemudian berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebahagiaan akhirat, kebahagiaan dunia, mohon agar anak-anak kita dijaga. Berkhalwat dengan Allah itu ada kebahagiaan di situ. Kita butuh berkhalwat, dan ini disampaikan oleh para ulama dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahwasanya seorang mukmin butuh berkhalwat, butuh bersendirian. Namun berkhalwat yang meningkatkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berkhalwat bersendirian karena ada tugas ya. Tugas kantor tidak selesai, enggak ingin diganggu anak istrinya, pengen apa? Berkhalwat. Pengen berapa? Bersendirian. Ya, sendirian buat apa? Buat ngetik, buat ini urusan kantor dan yang lain sebagainya. Ini enggak jadi masalah, ini perkara boleh. Tapi ada yang berkhalwat tatkala bersendirian dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin tidak ada yang lihat. Pintu ditutup, jendela ditutup, semuanya ditutup ya. Mungkin dia dengar pakai apa? Pakai alat pendengar supaya enggak ada yang dengar. Dalam rangka apa? Dalam rangka bermaksiat, dalam rangka chattingan sama wanita yang tidak halal bagi dia. Sebagian wanita berhubungan dengan laki yang tidak halal bagi dia. Ketemu dengan teman lamanya di mana? Di Facebook, di WhatsApp dan yang lain sebagainya. Ya. Atau melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang musibah seperti ini, bermaksiat tatkala sedang bersendirian. Oleh karenanya datang ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkara ini merupakan perkara yang buruk, bermaksiat tatkala sedang bersendirian. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah." Mereka ya, yastakhfun itu menyembunyikan maksiat mereka dari manusia, wa la yastakhfuna minallah, dan mereka tidak bisa menyembunyikan maksiat mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara para salaf ada yang menafsirkan yastahyuna minan nas wa la yastahyuna minallah. Mereka malu kepada manusia namun tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bermaksiat di hadapan orang banyak mereka malu, namun kalau bermaksiat di hadapan Allah mereka tidak malu. Ini asalnya adalah sifat-sifat orang munafik. Namun banyak kaum muslimin yang terjerumus dalam sifat ini. Malu kalau di hadapan manusia, namun di hadapan Allah tidak malu. Karenanya ada perkataan sebagian salaf, la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik. Janganlah kau menjadikan Allah sebagai yang paling rendah yang sedang memandangmu. Apa maksudnya perkataan salaf ini? Jangan engkau menjadikan Allah sebagai yang paling rendah yang sedang memandangmu. Kenapa? Karena kalau ya ada orang lain yang memandang kita enggak berani bermaksiat. Ada teman kita, ada istri kita enggak berani, ada anak kita enggak berani bermaksiat. Namun tatkala tidak ada semua orang, cuma ada Allah, kita berani bermaksiat. Berarti Allah lebih rendah daripada yang lainnya. Ini maksud perkataan mereka. Berarti Allah lebih rendah daripada yang lainnya. Inilah makna yastahyuna minan nas wa la yastahyuna minallah. Mereka malu kepada manusia namun tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menjelaskan untuk meningkatkan rasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, latih diri bukan cuma hanya malu kepada Allah, bahkan malu kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malu. Antum bermaksud itu ada raqib dan atid yang mencatat, ada hafazah, malaikat yang mencatat. Antum malu ya, aduh saya gimana dicatat oleh malaikat. Jadi biasakan malu kepada malaikat. Bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tatkala Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tersingkaplah paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi menutup paha beliau.
Maka sebagian sahabat bertanya, waktu masuk si fulan engkau tidak menutup pahamu. Waktu masuk si fulan engkau tidak menutup pahamu. Tapi waktu masuk Utsman bin Affan, maka engkau tutup apa? Pahamu. Maka Nabi SAW mengatakan, ala astahi min rajulin yastahi minhul malaikah. Bayangkan Utsman ini bukan cuma malu kepada malaikat, bahkan malaikat malu kepada siapa? Utsman. Kata Nabi, apakah aku tidak malu kepada Utsman yang malaikat malu kepada Utsman? Oleh karena para hadirin subhanahu wa taala, kita berusaha melatih diri, bukan cuma malu kepada Allah, bahkan kita malu kepada malaikat. Kita yakin malaikat hadir bersama kita dan malaikat mencatat apa yang kita lakukan. Ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada suatu syair yang pernah diucapkan oleh Al-Imam Ahmad. Beliau berkata, "Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalauta walakin qul alayya raqibu." Jika suatu hari engkau sedang bersendirian, maka janganlah kau berkata, sungguhnya aku sedang bersendirian. Tapi katakanlah bahwasanya alayya raqibu, sungguhnya ada pengawas terhadapku. Kata malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali kita mengatakan saya sedang sendiri maka saya pun bermaksiat. Ingat, ada yang mengawasi kita. Malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair berkata, "Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil isyani ta'tini." Dia berkata, seandainya Rabbku pada hari kiamat berkata kepadaku, bertanya, amastahyaita ta'sini, tidakkah kau malu bermaksiat denganku? Wa tukhfi dzamba an khalqi, kau menyembunyikan maksiat dari hamba-hambaku, dari ciptaanku. Wa ta'tini wa bil isyani ta'tini, adapun kepada engkau datang dengan bermaksiat. Kau tidak malu terhadap manusia, engkau menyembunyikan maksiat, tapi di hadapanku engkau menampakkan maksiat. Ini syair yang membuat Al-Imam Ahmad rahimahullah menangis tatkala dia mendengar syair ini. Ya. Seandainya Allah pada hari kiamat kelak bertanya kepada kita, apa kau tidak malu melakukan maksiat? Kau sembunyikan maksiat dari manusia, sementara di hadapanku engkau tidak menyembunyikan maksiat. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu hadis yang sangat menakutkan ya, untuk meningkatkan kita agar kita bertakwa kepada Allah meskipun kita bersendirian. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Thauban radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihama. Ya. Bahwasanya aku akan mengetahui pada hari kiamat kelak ada suatu kaum, yaitu beberapa kaum dari umatku, ada kaum-kaum dari umatku yang mereka datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung Tihama. Jadi mereka membawa banyak pahala, mereka melakukan banyak kebaikan, dan mereka pada hari kiamat kelak membawa pahala-pahala tersebut. Pahala tersebut sebesar pegunungan Tihama. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Maka Allah menjadikan ya pahala yang besar pegunungan Tihama tersebut hancur lebur seperti debu yang berterbangan. Aneh, ada apa gerangan? Maka para bertanya, siapa mereka ini ya Rasulullah yang datang dengan pahala yang begitu banyak, lantas pahala tersebut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu-debu yang berterbangan. Kata Nabi SAW, walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahaquha. Mereka itu adalah kaum-kaum yang jika mereka sedang bersendirian, maka mereka melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Oleh karenanya hati-hati, seorang tatkala sendirian ingat hadis ini, bahwasanya bisa jadi gara-gara maksiat yang dilakukan sendiri ini akan menghancurkan pahala-pahala yang selama ini dia lakukan. Jadi ini akan ada kaum-kaum seperti ini pada hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dengan dosa tatkala bersendirian. Kata para ulama, dzunubul khalawat. Ya. Dosa tatkala sedang bersendirian. Namun sebagian kita atau banyak dari kita tetap saja melakukan dosa-dosa tatkala sendirian. Kenapa? Karena dia aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dia yakin bahwasanya Allah akan menutup aibnya. Kita bilang iya, Allah tutup aibnya, tapi sampai kapan? Dan inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang buat engkau terpedaya sehingga engkau kufur kepada Rabbmu yang mulia? Sebagian menafsirkan, wahai manusia, apa yang membuat engkau terpedaya sehingga engkau bermaksiat kepada Rabbmu yang mulia? Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini, ya, dia mengatakan, kenapa manusia bisa terpedaya sehingga terjerumus dalam maksiat-maksiat dan dia terus melakukan maksiat-maksiat itu kembali? Dia mengatakan karena Allah menutup maksiat-maksiat tersebut. Saya bacakan riwayat tentang dari Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, yaitu dia berkata, dikatakan kepada Fudail bin Iyad, "Lau aqamaka Allah taala yaumil qiyamah baina yadayhi." Seandainya Allah menghadirkan engkau pada hari kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala laka, kemudian Allah berkata kepada engkau, "Ma gharraka bi rabbikal karim." Apa yang buat engkau terpedaya sehingga bermaksiat kepada Rabbmu yang mulia? Ma kunta taqul, maka apa yang engkau jawab wahai Fudail bin Iyad? Beliau berkata, kuntu aqul, aku akan berkata, warrani suturukal murkhah. Aku telah terpedaya dengan tirai yang kau turunkan wahai Allah sehingga menutup aib-aibku. Ya. Ini yang menjadikan banyak orang nekat. Kenapa? Karena dia tutup pintu, semua sudah ditutup, dia merasa aman. Dan Allah benar, Allah tutup aibnya. Ini makanya disebutkan dengan Rabbikal Karim, Rabbmu yang mulia. Allah mulia, Allah baik, Allah sayang sama kita. Maka Allah tutup aib kita agar kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kita terus-menerus melakukan maksiat. Benar, Allah tutup aib kita sekarang. Kemudian Allah tutup lagi kemudian. Kalau kita tidak segera bertobat, suatu saat Allah akan buka. Subhanallah. Baru kemarin saya menghadapi kasus salah seorang ikhwan. Baru kemarin. Seorang ikhwan ngaji, istrinya subhanallah bermaksiat, berzina. Kapan? Tatkala suaminya pergi ke pasar berjualan, berzina sampai berulang-ulang. Itu kejadian 10 tahun lalu. Baru-baru ini istrinya tidur, sementara sang suami sedang nonton TV dakwah. Istrinya tidur terlebih dahulu, tiba-tiba istrinya ngigo, menyebut-nyebut nama lelaki, seakan-akan sedang berhubungan. Maka dia pun kaget. Ada apa gerangan? Ya Allah buka aib istrinya ini, meskipun dia sembunyikan sudah 10 tahun. Akhirnya setelah diinterogasi, dia ngaku pernah berzina berapa kali sama si fulan. Lalu saya katakan, ikhwan, misalnya Allah wa iyyakum, para ikhwan dan akhwat, ya. Memang benar tatkala Anda bermaksiat sekarang Allah tutup. Lusa kemudian minggu depan Anda bermaksiat Allah tutup. Namun sampai kapan Allah akan tutup terus maksiat Anda? Suatu hari akan terbongkar. Kalau Allah tidak bongkar di dunia, Allah akan bongkar di akhirat. Makanya hadirkan bahwasanya Allah senantiasa mengawasi apa yang kita lakukan dan Allah mencatat dan Allah akan buka catatan tersebut pada hari kiamat kelak. Baik para hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya masalah muraqabatullah, ya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beberapa kisah dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya muraqabatullah. Pentingnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu waktu Rasulullah SAW di fase Mekah, ya, yang banyak masuk Islam adalah para pemuda. Yang menopang dakwah Nabi SAW adalah anak-anak muda. Kebanyakan orang-orang tua tidak mau masuk Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya tidak mau masuk Islam. Kenapa? Mereka merasa lebih tua, merasa lebih dahulu, merasa lebih senior. Yang kebanyakan mengikuti Nabi SAW adalah yang sebaya dengan Nabi atau yang di bawah Nabi SAW. Abu Bakar beda 2 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Dan anak-anak muda yang lainnya, ada di antara mereka umurnya 16 tahun, ada yang umurnya 18 tahun, ada yang 17 tahun, ya.
Dan mereka kemudian menjadi pionir-pionir dakwah, menopang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para pemuda merupakan generasi penting dalam dakwah, tidak boleh disepelekan, ya. Oleh karenanya tatkala Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi, Allah mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka ada anak-anak muda. Kata Allah, mereka ada anak-anak muda yang beriman kepada Rabb mereka. Tatkala satu negeri seluruhnya kafir, ada anak-anak muda yang beriman kemudian melawan kesyirikan yang ada sehingga akhirnya mereka pun lari untuk menyelamatkan diri dan akhirnya mereka masuk dalam goa untuk menyelamatkan diri. Maksud saya, anak-anak muda itu adalah generasi yang sangat penting untuk menyebarkan apa? Dakwah. Ya. Kenapa kalau sudah tua banyak urusan? Sudah tua apa banyak urusan? Urusan harus check up terus ke rumah sakit, ini urusan sendiri. Belum urusan macam-macam ya. Anak muda masih banyak kegiatan, masih banyak mereka ini sangat penting. Namun mereka harus bisa mengendalikan iman mereka. Dan di antara perkara yang sangat mengganggu mereka adalah masalah fitnah wanita. Adalah fitnah wanita. Makanya Rasulullah SAW ya, menceritakan kepada mereka tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, di antaranya kisah Nabi Yusuf alaihissalam, untuk menjelaskan bagaimana pentingnya seorang merasa ya, diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka akan terjebak dalam godaan-godaan, terutama godaan para wanita yang bisa memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau mereka sudah terkena fitnah wanita, ya susah, akhirnya konsentrasi untuk dakwah, untuk membantu dakwah berkurang, atau bahkan mereka bisa terpalingkan sama sekali. Ya. Maka saya ingatkan para pemuda yang banyak hadir di pengajian ini, para pemuda, ya, ingat bahwasanya Anda adalah generasi yang sangat penting dalam berdakwah. Tapi ingat, harus kendalikan iman Anda. Hati-hati dengan fitnah wanita, apalagi di zaman sekarang ini, ya, di mana fitnah sangat luar biasa. Ya. Sebagaimana kita tahu tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, Allah sebutkan bagaimana dia digoda dengan Zulaikha, yang kemudian Zulaikha mempercantik dirinya, ya, sampai Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sekitar 10 godaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kemudian juga As-Sa'di juga mengatakan sekitar 10 godaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dirayu oleh istri menteri tersebut cantik, kemudian di dalam rumah yang tertutup pintu-pintunya, kemudian istri Nabi Yusuf, wanita tersebut yang mulai merayu, kemudian Nabi Yusuf juga seorang pemuda, kemudian ya, tidak ada yang curiga karena Nabi Yusuf adalah seorang yang asing. Ya. Ada sekitar 10 faktor yang dihadapi, ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Namun subhanallah, Nabi Yusuf alaihissalam ya bisa menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia berlindung kepada Allah. Dia mengatakan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan terkadang sebagian kita berhadapan dengan ujian-ujian tersebut, maka saatnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah sedang melihat apa yang kita lakukan. Antum bayangkan kalau antum terjebak dalam kondisi Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kondisi yang sangat berat. Sampai Allah abadikan dalam Al-Qur'an, wa rawadatu allati huwa fi baitihi an nafsihi wa ghallaqatil abwab. Sang istri menteri merayu Nabi Yusuf, wa ghallaqatil abwab, dia kunci pintu-pintu rumah seluruhnya, ya. Seluruh pintu-pintu rumah sudah dikunci, karena itu ya, rumah menteri, biasanya rumah menteri apa? Besar, banyak pintunya. Kalau rumah-rumah kita sebagiannya pintunya sedikit, ya. Bahkan ada yang pintu masuk sama pintu WC aja. Ini pintunya banyak. Dikunci semuanya supaya aman. Ghallaqatil abwab wa qalat haytalak, kemudian dia yang merayu, dia mengatakan tafadhal ya Yusuf. Bayangkan wanita yang apa? Merayu. Dalam riwayat wahidulak, saya sudah siapkan diriku untuk melayanimu wahai Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf adalah seorang pemuda, dan pemuda syahwatnya lebih menggebu-gebu daripada orang yang sudah tua, ya atau tidak? Ini secara umum, meskipun terkadang sebaliknya, terkadang. Namun secara umum yang tua ya lebih lemas daripada yang tua, yang muda. Secara umum ya. Kemudian yang berikutnya Nabi Yusuf tampan, dan tampan itu adalah godaan tersendiri. Seorang yang tampan itu pede untuk menggoda dan mudah untuk digoda. Kenapa? Karena tampan. Kalau wajah pas-pasan
Ada cewek cantik lewat, diam-diam aja. Kenapa? Tidak pede untuk menggoda dan tidak bakalan digoda. Kenapa? Wajah pas-pasan. Oleh karena itu melihat Nabi Yusuf alaihissalam diberi setengah ketampanan, resikonya besar. Resikonya besar. Kenapa? Dia diberi karunia oleh Allah. Semakin diberi karunia, semakin banyak resikonya, semakin banyak ujiannya. Karena wajahnya tampan, akhirnya membuat dia di penjara, ya tidak? Makanya alhamdulillah antum wajah mungkin pas-pasan tidak di penjara. Seandainya wajah tampan bahaya, ya. Bisa penjara, bisa macam-macam, bisa masuk neraka jahanam ya. Oleh karenanya bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Maksud saya Nabi Yusuf diuji dengan ujian yang luar biasa, wajah tampan, kemudian seperti itu ya. Kemudian bahkan wanitanya yang ingin menggoda dan ujian-ujian yang lainnya. Tapi subhanallah tatkala dia diuji dengan ujian yang tersebut, maka dia ingat kepada Allah. Dia mengatakan innahu rabbi ahsana maswaya. Ini di antara tafsiran yang mengatakan Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Maka seorang tatkala ingin terjebak dalam maksiat, dia ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah banyak berikan dia karunia. Allah berikan dia kesehatan, Allah berikan dia istri yang salehah, Allah berikan dia yang halal. Allah berikan dia bisa bercanda dengan istrinya. Ngapain dia cari yang lain yang haram? Maka dia ingat karunia-karunia ini. Masa saya bermaksiat kepada Allah setelah Allah berikan saya banyak karunia? Apakah itu hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian setelah itu Nabi Yusuf lari, kabur. Fastabaqal baba. Nabi Yusuf segera kabur, khawatir imannya akan goyah. Kenapa? Karena tidak semua orang kuat berhadapan dengan fitnah wanita. Tidak semua orang kuat. Sampai dalam ayat Al-Quran Nabi Yusuf berdoa. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala digoda oleh para wanita. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada rayuan ibu-ibu tersebut. Ya. Wa illam tasrif anni kaidahun, kalau kau tidak palingkan aku ya Allah, asbu ilaihinna, maka aku akan condong kepada mereka. Wa aku minal jahilin, aku termasuk orang yang jahil. Nabi Yusuf juga berdoa agar dijauhkan. Nabi Yusuf mengatakan, kalau seandainya saya tidak dijauhkan, maka saya akan terjebak suatu hari. Karena para hadirin, ini cerita ini disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat melalui ayat Al-Quran dalam surat Yusuf. Kenapa? Banyak para sahabat yang muda, masih muda-muda, agar mereka paham bahwasanya fitnah wanita adalah fitnah yang besar. Karena seorang kalau sudah syahwatnya menggebu-gebu, maka ya, dia terkadang lupa dengan kondisi sekelilingnya. Antum lihat bagaimana para ibu-ibu tatkala mereka berkumpul, lantas istri menteri mengatakan, wahai Yusuf, lewatlah di hadapan mereka. Nabi Yusuf lewat di hadapan mereka, lantas mereka melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya faqatta'na aydiyahunna, mereka potong tangan-tangan mereka tanpa mereka sadari. Kenapa? Karena syahwat sudah masuk dalam hati mereka. Antum kalau di awal syahwat antum masih bisa menghindar, masih bisa. Misalnya antum tahu-tahu di HP tahu-tahu ada orang sapa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka cewek, ternyata dikirim gambar macam-macam, atau dia merayu Anda. Kalau di awal masih bisa antum delete, antum blokir, antum masih kuat bisa memblokirnya. Tetapi kalau antum astagfirullah, antum simpan, save, repot. Kemudian ada istri antum, kenapa? Berhati-hati. Setelah istri antum tidak ada, mulai antum murojaah. Cantik juga. Kalau sudah syahwat Anda sudah masuk dan sudah tegar, Anda tidak akan selamat. Anda hanya bisa selamat di awal. Kalau sudah tegang, kata orang lelaki, kalau sudah syahwatnya sudah tegang, maka hilang sepertiga akalnya. Dan saya tidak setuju dengan perkataan ini. Saya mengatakan kalau sudah tegang, seluruh akalnya hilang. Benar, dia sudah tidak bisa. Itu banyak wanita tersebut, dia potong jari-jari tangannya, dipotong, dia tidak sadar. Kenapa? Syahwatnya sudah bergelora dalam jiwanya. Seorang kalau sudah melihat wanita sudah terjebak dalam kamar, misalnya ada wanita masuk kemudian sudah syahwatnya sudah menggebu-gebu, dia tidak pikir istrinya, dia tidak pikir anak-anaknya, dia tidak pikir akhirat, yang pikirnya bagaimana dia bisa melampiaskan apa? Syahwatnya. Maka jangan sampai Anda sengaja menjebak diri Anda dalam kondisi demikian. Kalau masih di awal masih bisa, iman kita masih bergerak, masih bisa, kita tinggal dilihat, kita blokir, selesai. Tapi kalau Anda biarkan sampai sebelum syahwat menggebu-gebu, sudah, Anda tidak akan selamat. Kecuali kalau Allah selamatkan Anda dengan jalan. Karena syahwat kalau sudah masuk, sudah semuanya terlupakan.
Ya, seorang laki yang dia inginkan, yang penting syahwatnya terlampiaskan. Tapi pada hari ini subhanahu wa ta'ala, di antara ya cerita yang Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat, karena mereka adalah para dai, agar mereka sadar bahwasanya fitnah wanita adalah perkara yang besar yang bisa menghalangi mereka dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita berikutnya yang ada dalam Al-Quran tentang muraqabatullah yang Allah sampaikan kepada kita adalah tentang para sahabat yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mereka sedang umrah. Tatkala mereka sedang umrah, ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 94. Al-Ma'idah ayat 94. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Faman ihtada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim." Kata Allah, wahai orang yang beriman, sungguh Allah akan menguji kalian dengan sebagian hewan buruan yang bisa diraih oleh tangan-tangan kalian, atau bisa diraih atau bisa ditombak dengan tombak-tombak kalian. Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, agar Allah mengetahui mana yang takut kepada Allah tatkala bersendirian. Faman i'tada ba'da dzalik, barang siapa yang berbuat pelanggaran setelah ini, falahu adzabun alim, maka baginya adalah azab yang pedih. Allah buka ayat ini dengan mengatakan, la yabluwannakumullah, wahai orang yang beriman, sungguh-sungguh Allah akan menguji kalian. Jadi ingat, Allah memang sengaja menguji kita. Para sahabat pernah diuji oleh Allah. Apa tujuannya? Allah mengatakan, liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, agar Allah tahu mana di antara kalian yang tetap takut kepada Allah meskipun sendirian, meskipun tidak ada yang lihat. Dahulu para sahabat kalau umrah dari Madinah menuju Mekah, perjalanan kira-kira 8 hari atau seminggu. Dan di antara aturan orang-orang yang umrah yaitu tidak boleh berburu. La taqtulus sayda wa antum hurum. Janganlah kalian berburu sementara kalian dalam kondisi berihram. Ya. Namun sekarang pembahasan itu tidak begitu penting. Kenapa? Karena sekarang orang berangkat dari Madinah menuju Mekah cuma 6 jam. Naik di bis, tutup mata, bangun tidur sudah sampai di Mekah. Setelah itu berburu di restoran-restoran. Zaman dulu perlu pembahasan masalah fikih tentang hukum berburu. Kenapa mereka tidak boleh berburu? Sementara perjalanan agak jauh, terkadang perbekalan habis dan macam-macamnya. Nah, suatu saat para sahabat diuji oleh Allah. Mereka sedang berangkat dari Madinah menuju ke Mekah, tiba-tiba perbekalan habis. Mereka dalam kondisi lapar. Sementara tiba-tiba muncul hewan-hewan buruan tersebut yang biasanya liar, tiba-tiba muncul depan mereka. Tiba-tiba jinak, bisa diambil. Kata Allah, tanaluhu aydikum, bisa diambil. Yang tadinya harus dikejar-kejar, sekarang tinggal kayak menawarkan diri, ingin disembelih. Ada yang bisa ditombak. Intinya Allah uji mereka. Oleh karena Allah mengatakan, kapan Anda tahu Anda diuji? Kapan Anda tahu bahwa Anda sedang diuji oleh Allah? Jika terkumpulkan 2 perkara. Yang pertama, Anda sedang bersendirian, tidak ada yang lihat. Yang kedua, sarana bermaksiat mudah. Itu berarti Anda sedang diuji. Sebagaimana para sahabat tadi, mereka masing-masing mungkin ada yang sebelah sana, ada yang di sana, tidak ada yang tahu. Kemudian yang kedua, tiba-tiba hewan-hewan tersebut dibuat jinak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan, Allah melakukan ujian tersebut liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, agar Allah mengetahui mana yang takut kepada Allah meskipun dalam kondisi bersendirian. Karena kalau Anda menghadapi 2 kondisi, yakinlah Anda sedang diuji. Tapi kalau Anda sedang bersendirian tetapi maksiat nggak bisa, ya ini berarti tidak sedang diuji. Misalnya sedang bersendirian, tahu ingin lihat macam-macam di internet, ternyata pulsa lagi habis. Ini berarti tidak sedang diuji. Internet macet misalnya, ya sudah. Mau chattingan sama cewek, istri sudah nggak ada, benar, istri lagi pergi, benar, sudah pas waktunya. Tahu-tahu misalnya cewek lagi off, si ceweknya lagi off, sudah nggak bisa berhubungan. Ting-tang ting-tung nggak diangkat, ya sudah. Saya nggak jadi maksiat. Jadi sudah. Kapan diuji? Diuji itu kalau sedang bersendirian, mudah untuk bermaksiat. Ini berarti sedang diuji. Mudah untuk mengambil harta yang haram, ini sedang diuji.
Tahu-tahu lagi di kantor buka laci, tahu-tahu ada duit satu amplop jumlahnya banyak. Ini berarti sedang apa? Diuji. Ngambil nggak ada yang tahu. Berarti sedang diuji. Nah, itu berarti Allah ingin tahu apakah Anda takut kepada Allah tatkala bersendirian atau tidak. Para sahabat mereka lolos dari ujian tersebut. Mereka lolos dari ujian tersebut. Mereka adalah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah SAW menyampaikan kisah tentang muraqabatullah, tentang pentingnya muraqabatullah dalam hadis-hadis beliau. Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat karena muraqabatullah sangat penting. Yang pertama tentang Rasulullah SAW mengabarkan tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Hari kiamat tatkala kita semua akan dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi tidak beralas kaki, dan tidak ada sedikit harta pun yang kita bawa. Kata Rasulullah SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, gurlan, tidak disunat, buhman, tidak ada satu harta pun yang dia bawa. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami mulai penciptaan, kami akan ulangi lagi. Sebagian menafsirkan sebagaimana tatkala seorang bayi dilahirkan di atas muka bumi ini dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi tidak tidak berpakaian, dan dalam kondisi tidak ada yang tidak bawa apa-apa. Apakah ada bayi kemudian keluar dari perut ibunya kemudian bawa kunci mobil? Tidak ada. Atau bawa cek? Tidak ada. Duit 1 rupiah pun tidak ada. Keluar dalam kondisi tidak ada yang dia bawa apa-apa. Nah, demikian pula kita dibangkitkan. Seluruh harta yang kita kumpulkan tidak ada yang kita bawa. Kita dibangkitkan dalam kosong melompong. Setelah kita dibangkitkan di padang mahsyar, yang kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ard, bumi akan dimodifikasi, bukan seperti bumi yang sekarang ini. Dalam ayat yang lain, wa idzal ardu muddat, tatkala bumi didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditarik, dibentangkan oleh Allah. Tadinya sekarang bumi bulat, enggak, nanti akan didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tatkala diturunkan matahari itu tudunas syams, matahari diturunkan dengan jarak qadra mil, 1 mil. Maka semua akan merasakan kepanasan. Kenapa? Didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya manusia akan keluar keringat yang sangat banyak karena kepanasan, kelaparan, kehausan akan menimpa mereka fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Pada hari yang satu hari seperti 50.000 tahun. Di sana ada 7 golongan yang tidak kepanasan. 7 golongan, kata Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu. Mereka tidak kepanasan. Dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun da'atu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang dia dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan kaya raya untuk berzina, lantas dia mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah SAW sampaikan hal ini kepada para sahabat. Cerita ini dan disampaikan juga kepada kita. Bahwasanya ada orang yang diuji seperti ujian yang sangat berat. Namanya lelaki yang dia cari dari seorang wanita apa? Dia 2. Cantik ataukah kaya? Cantik enggak kaya enggak jadi masalah. Kaya enggak cantik enggak jadi masalah. Yang penting kaya. Ada meninggal warisannya lari ke kita. Yang jadi masalah sudah cantik lagi kaya. Apalagi yang dicari oleh lelaki. Kemudian yang mulai merayu adalah wanita. Yang mulai SMS siapa? Sang wanita. Yang mulai telepon siapa? Sang wanita. Dan masing-masing ada tingkatannya. Di Saudi saya sering disampaikan, Ustaz saya digoda Ustaz. Iya, TKI digoda sama TKW ya. Ya, di sini juga demikian, pekerja, pegawai digoda pegawai, direktur digoda sama mungkin direktur wanita yang cantik jelita. Masing-masing punya
godaan tersendiri. Makanya saya katakan setiap wanita pasti ada yang menangkapnya. Karena sebenarnya orang mengatakan, Ustaz, kita ingin bersafar, ya. Saya kan sudah tua Ustaz. Siapa yang tertarik sama saya Ustaz? Saya pergi ke Madinah, ke Makkah, tanpa mahram enggak jadi masalah Ustaz. Saya bilang, anti umurnya 50, anti berangkat, yang tertarik umur 70. Memang yang umur 30 enggak tertarik sama anti, tapi umur 70 tertarik. Iya atau tidak? Masing-masing ada yang Bicaranya, maksud saya, lihat, lelaki ini diuji dengan dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya. Ini ujian yang sangat berat. Namun dia meninggalkan dengan mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia mendapat naungan dari Allah pada hari kiamat kelak, di hari yang sangat dahsyat. Kemudian di antaranya cerita tentang muraqabatullah, tentang orang-orang yang masih diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang 3 lelaki yang masuk dalam goa. Cerita yang masyhur dalam hadis yang sahih. Saya bacakan hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum. Dahulu ada orang-orang sebelum kalian, 3 orang. Mereka sedang berjalan hatta awal mabit ila ghar, sampai mereka akhirnya masuk dalam goa, ya. Disebutkan musim hujan, mereka ingin berteduh, sehingga mereka pun berteduh, mereka masuk dalam goa. Fadakhaluhu, mereka masuk dalam goa. Fanhadarat sakhratun minal jabal, tiba-tiba ada batu yang jatuh dari gunung lantas menutupi mulut goa. Fasaddat alaihimul ghar, maka mulut gua tertutup dengan batu tersebut. Tertutup rapat, tidak ada cahaya yang masuk. Sementara mereka bertiga dalam gua tersebut, dan mereka orang-orang yang saleh. Faqalu, maka mereka saling ngobrol di antara mereka, sehingga mereka berkesimpulan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Ketahuilah para sahabatku, kita ini tidak bakalan selamat kecuali kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Masing-masing berdoa dan masing-masing bertawassul dengan amal soleh yang pernah dia lakukan agar kita selamat. Maka mulailah 3 orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala rajulun minhum, maka di antara mereka ada yang berdoa, Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran. Ya Allah, saya dulu punya 2 orang tua yang sudah sepuh, sudah jompo. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Dan aku tidak pernah memberikan minum susu kepada selain mereka berdua. Jadi mereka berdua yang saya berikan susu terlebih dahulu, baru kemudian saya berikan keluarga dan kepada budak-budak saya. Fana abi fi talabi syai'in yauman. Namun satu hari saya terlambat pulang, terlambat datang. Jadi ini susu di sore hari, di pagi hari dia kasih susu pada orang tuanya, di sore hari juga dia datangkan susu, dan anak istrinya ngantri dulu. Orang tuanya dulu minum susu. Setelah orang tuanya minum susu, baru kemudian untuk anak istrinya, kemudian untuk pembantunya atau budak-budaknya. Suatu hari saya terlambat pulang karena ada sesuatu yang saya cari. Falam urih alaihima hatta nama. Tatkala saya balik ke rumah sambil bawa susu, ternyata saya terlambat, kedua orang tua saya sudah tertidur. Fahalabtu lahuma babuqahuma fawajadtuhuma naimain. Aku siapkan susu, aku perah susu, ternyata aku dapati keduanya sudah tidur. Wa karihtu an aghbiqa qablahuma ahlan wala malan. Falabithtu wal qadhu ala yadayya antadhiru istiqadahuma hatta baraqal fajr. Jadi akhirnya saya pun setelah saya memerah susu, sementara saya pegang susu di gelas, ya, atau di cangkir, saya tunggu mereka berdua bangun. Jadi saya tidak bangunkan mereka berdua. Saya tidak ingin mengganggu. Kedua orang tua saya sudah tidur, saya tidak ingin ganggu membangunkan mereka. Apa yang dilakukan oleh lelaki ini? Dia pegang cangkir isi susu, ditungguin kapan orang tuanya tiba-tiba terbangun. Mungkin kelaparan, mungkin jam 8 bangun, mungkin jam 9 bangun, mungkin jam 11 bangun, mungkin jam 1 malam terjaga, mungkin jam 3 malam terjaga.
Rupanya ternyata kedua orang tuanya tidak bangun kecuali setelah subuh. Bayangkan dia menanti sekian lama. Dan dalam riwayat disebutkan wasibyan yatadawwau, sementara anak-anak saya menangis ingin minum susu. Namun kebiasaan saya orang tua terlebih dahulu baru kemudian anak-anak. Meskipun anak-anak menangis saya cuekin. Kata dia. Akhirnya tatkala mereka bangun maka saya pun berikan susu kepada kedua orang tua saya. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhik fafarrij anna ma nahnu fi." Ya Allah, kalau memang yang saya lakukan tersebut karena Engkau ya Allah, maka bukakanlah pintu goa. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj, maka batu penutup pintu goa tersebut bergerak sedikit, namun mereka belum bisa keluar, cuma gerak sedikit, nggak bisa keluar. Maka kemudian yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda perhatikan. Ya. Yang pertama ini dia ada muraqabatullah. Waktu dia memegang susu, bayangkan dari malam sampai pagi. Ini bukan pekerjaan yang ringan. Tidak tidur, nungguin orang tuanya kapan terbangun. Dia tidak mau bangunkan, tidak ingin ganggu orang tua. Orang tua sudah terlelap. Dia khawatir orang tuanya kelaparan, ayah ibunya kelaparan, bangun tiba-tiba di jam-jam tertentu, mungkin jam 9, jam 11, jam 1. Maka dia pegang dua cangkir tersebut, dia nunggu. Dia tidak mungkin bisa melakukan hal ini kecuali dia yakin Allah melihatnya. Dia tidak mampu untuk melakukan hal ini kecuali kalau dia tahu Allah sedang melihat saya. Meskipun saya seperti ini, orang tua saya tidak lihat saya seperti ini, tapi dia yakin Allah lah lihat. Makanya kalau kita merasa dilihat oleh Allah, kita mudah untuk melakukan kebaikan. Ya, sebagian saya bicara misalnya masalah kepanitiaan pengajian. Sebagian panitia mungkin tidak dikenal sama sekali. Yang dikenal adalah bagian yang kontak person, atau yang mungkin namanya ustadz makan, itu mungkin dikenal. Yang lain yang mungkin ngurus kumpulin sampah nggak ada yang tahu. Sampah-sampah dari audiens, atau yang mungkin ngatur motor, nggak ada yang tahu. Mungkin dia sendiri tidak ikut pengajian dengan baik, tidak ada yang tahu. Tapi dia akan bisa lebih tulus kalau dia tahu bahwasanya Allah sedang melihat dia. Dia atur angkat sampah, meskipun nggak ada yang lihat, dia yakin Allah lihat. Maksud saya, tatkala Anda memiliki sifat muraqabah, yakin bahwasanya Allah melihat Anda, maka Anda lebih mudah untuk melakukan amal soleh, meskipun tidak ada yang lihat. Karena Anda tahu Allah sedang menilai. Ini tatkala dia pegang dua cangkir ini sampai pagi, dia tahu Allah sedang menilai. Dan ini ada pahalanya, dia yakin ada pahalanya. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, yang kedua berkata, dan ini yang juga berat. Allahumma kanat li bintu ammin. Dia mengatakan, ya Allah, dahulu saya punya seorang sepupu, seorang wanita sepupu saya. Kanat ahabban nasi ilayya. Dia adalah orang yang paling saya cintai. Dalam riwayat disebutkan, ya, ini adalah bentuk cinta yang paling berat. Artinya kalau ada seorang laki di dunia ini yang cinta kepada seorang wanita, cinta mati itulah saya. Artinya saya sangat cinta sama dia. Fa'aradtuha an nafsiha, dan saya menggodanya, ingin merayu dia. Famtana'at minni, dan dia selalu menolak. Bayangkan seorang jatuh cinta sama seorang wanita, ya, dia kejar terus, berusaha dirayu, selalu menolak wanita ini, tidak mau. Sementara laki ini terus merayu. Kenapa? Karena sudah jatuh cinta. Kalau dia jatuh cinta, apa lagi? Itu yang dia sukai. Itu yang dia sukai. Hatta alamat biha sanatun minas sinin, sampai akhir satu hari dia terkena musibah. Terkena musim paceklik, ya, musim kemarau, musim sulit. Faja'atni, maka dia pun datang kepadaku dan minta uang, minta bantuan. Maka kata lelaki ini, fa'ataituha 20 wa 100 dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Taib, kata lelaki ini, kesempatan sekarang. Yang dia kejar-kejar selama ini lari, sekarang datang sendiri. Untuk bisa bayangkan bagaimana ujian lelaki ini. Seorang lelaki saja tidak pernah cinta sama wanita, tiba-tiba seorang wanita yang tidak pernah dia kenal sebelumnya datang, berpose cantik, dia sudah tergoda, syahwatnya bergerak, tergoda, meskipun tidak pernah cinta dan tidak pernah kenal sebelumnya. Bagaimana lagi dengan wanita yang selama ini dia kejar?
yang dia memang sudah mencintainya dan mabuk kepayang terhadap wanita tersebut, selama ini dikejar lari, kok ini tiba-tiba datang sendiri. Ini ujian yang luar biasa. Kemudian minta bantuan. Ya, mungkin karena dia ada kesulitan, maka dia mengatakan, saya akan kasihkan 120 dinar dengan syarat kau serahkan dirimu kepadaku. 120 dinar itu kira-kira berapa gram emas, supaya kita ada gambaran. Kalau sekarang dikonvert oleh para ulama, 1 dinar itu 4/4 gram emas. Nah, kalau 100 dinar kira-kira berapa? Berarti 400 sekian gram tambah 20, kira-kira setengah kilo. Kira-kira setengah kilo apa? Gram emas apa beras? Emas. Setengah kilo gram emas itu bukan sedikit, itu banyak. Makanya, dan dia sudah mabuk kepayang kepada wanita ini. Bagi dia 100, setengah kilo, 1 kilo pun nggak jadi masalah. Yang penting wanita ini memenuhi hasratnya. Kenapa? Ini yang dia kejar-kejar selama ini. Maka dia berikan 120 gram emas dengan syarat serahkan dirimu. Fafa'alat, maka dia pun setuju wanita ini. Kenapa? Kepepet dia, darurat, dia mungkin punya utang atau yang lainnya. Hatta idza qadirtu 'alaiha, akhirnya wanita ini sudah siap dan pasrahkan dirinya, siap untuk digauli oleh sang laki ini, sudah dapat duit, sudah dia serahkan dirinya. Kata sang lelaki, sampai tatkala saya mampu untuk menggaulinya, tiba-tiba dia berkata, qalat, dia berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. La uhillu laka an tafudhal khatam illa bihaqqihi, tidak halal bagimu untuk menggauliku. Wanita ini mengingatkan lelaki ini. Tatkala dia mendengar perkataan wanita ini, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka dia pun meninggalkan wanita tersebut. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilaihi. Dia mengatakan, ya Allah, saya tinggalkan wanita ini padahal dia adalah wanita yang paling saya cintai. Wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha, dan saya tinggalkan emas tersebut juga di sisinya. Dia tidak mengatakan, ya sudah saya pergi, emasnya balikin ya. Enggak. Setengah kilo, enggak sedikit. Kita aja sampai mati belum tentu bisa punya emas setengah kilo. Ya. Saya tinggalkan semuanya karena engkau. Ya. Kemudian dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhik fafruj anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau aku melakukannya karena Engkau ya Allah, maka bukalah pintu goa. Fanfarajatis sakhratu ghairu annahum la yastati'una al-khuruj minha. Maka batu bergeser lagi, namun tetap saja belum bisa keluar. Dan ini juga saya katakan, tidak mungkin lelaki ini bisa, sebenarnya dia terjebak. Atau bayangkan, saya katakan tadi, ya, seorang lagi kalau sudah tegang syahwatnya, hilang berapa akalnya? Semuanya, kecuali lelaki ini enggak. Bayangkan, di puncak-puncaknya syahwat, tiba-tiba wanita ini berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Subhanallah, dia kaget, dia tinggalkan. Ini bukan pekerjaan yang ringan, ini berat luar biasa. Berat sangat luar biasa. Saya pernah diceritain sama teman, saya ngisi pengajian di luar kota. Jadi, Ustaz, jadi kita mau ikut tender, Ustaz. Tahu-tahu ada orang entah gimana ingin dimenangkan tendernya, dia kirim cewek sama saya, sama seorang, dikirim cewek. Ketuk pintu, lagi tidur di hotel, masuk cewek tersebut. Ya. Masuk, ada apa Mbak? Hari ini saya adalah milikmu sampai besok subuh. Terus kata saya, pulang kamu. Kata dia, enggak, saya disuruh bos. Nanti apa yang harus saya katakan sama bos? Dia bilang aja sudah datang terus pulang. Enggak, saya harus di sini. Hari ini saya adalah milikmu sampai apa? Sampai subuh. Bayangkan, ini bukan godaan apa? Gampang ya, iman goyang. Kemudian syahwat sudah sampai di mana? Ubun-ubun, susah. Istri tidak ada. Kalau ada, kita matikan HP sementara. Intinya ini ujian enggak ringan seperti ini. Kita tahulah. Sebagai laki kita tahu ini ujian yang sangat berat. Namun laki ini mengatakan apa? Ya udah, kalau kamu nggak mau keluar, kamu tidur. Sudah tidur di tempat tidur, saya mau tidur di situ kan. Terus gimana? Ya sudah, kamu tidur di situ aja sampai subuh. Sampai subuh kamu pulang. Subhanallah. Ini ikhwan ini kok kuat, saya bilang, subhanallah. Harusnya kalau saya keluar dari kamar. Ini dalam kamar sampai subuh, nggak ngapa-ngapain, hebat ini. Hebat atau tidak? Hebat. Allah berikan dia kekuatan iman luar biasa. Ini kejadian nyata. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, laki ini tidak mungkin untuk bisa menahan syahwatnya kecuali karena takut kepada Allah.
Dia yakin bahwasanya Allah melihat apa yang dia lakukan. Makanya tatkala dia mendengar ittaqillah, takutlah kepada Allah, maka bergeraklah imannya. Bergeraklah imannya. Dan kebanyakan orang tidak selamat dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Karena dia sudah di puncak syahwat. Dia sudah di puncak syahwat. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, mereka belum bisa keluar. Sekarang orang yang ketiga. Wa qala tsalits, yang ketiga berkata, Allahumma inni ista'jartu ujara. Ya Allah, saya dulu pernah menyewa beberapa pekerja. Fa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahid. Setelah mereka selesai kerja seluruhnya, saya pun kasih upah mereka seluruhnya, kecuali satu orang yang belum saya kasih upah. Tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Dia belum sempat ngambil upah padahal sudah saya sediakan, kemudian dia pergi. Fatamartu ajrahu hatta kathurat minhu al-amwal. Maka tatkala dia pergi, saya berniat mengolah harta dia. Ini gaji dia yang sedikit, ini saya niat olah. Saya olah sampai akhirnya menghasilkan ya, hasil yang sangat banyak. Ya, kemudian akhirnya banyaklah sapi, banyaklah onta, banyaklah kambing ya. Tadi hartanya cuma sedikit. Artinya bertahun-tahun dia olah. Jadi harta yang sedikit diolah sampai hasilnya sapi selembah isinya sapi semua. Selembah isinya onta semua, selembah isinya kambing semuanya. Jadi untuk bisa menghasilkan kambing sampai selembah tentunya bertahun-tahun kan. Mungkin 10 tahun, mungkin 12 tahun, lama intinya. Akhirnya setelah bertahun-tahun tersebut, datang orang itu yang upahnya tadi saya olah. Faja'ani ba'dahin, dia datang kemudian. Faqala, kemudian dia berkata, "Ya Abdullah, addi ilayya ajri." Wahai fulan, dia berkata kepadaku, "Wahai fulan, mana upahku? Saya minta. Saya pernah tinggalkan berapa belas tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu. Mana upahku?" Faqultu lahum, aku berkata kepada dia, "Kullu ma tara min ajrika min al-ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq." Yang kau lihat semua ini. Kau lihat onta di hadapan matamu? Iya. Kau lihat kambing di hadapan matamu? Iya. Kau lihat sapi di hadapan matamu? Itu budak-budak, itu semua milikmu. Dia bingung orang ini, setahu dia upah dia cuma apa? Sedikit. Kok upahnya begitu banyak? Begitu banyak. Maka dia berkata, "Ya Abdullah, la tastahzi'u bi." Wahai fulan, jangan kau ngejek saya. Kau ngejek saya, dia tahu bahwasanya upah dia cuma apa? Sedikit. Kok kau katakan semua ini milik saya? Fakultu, aku berkata, "La astahzi'u bika." Aku tidak ngejek engkau. Ambil seluruhnya, itu milikmu. Fa akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Maka dia ambil seluruhnya, budak-budak, onta, kambing semua, tidak ada disisakan sedikit pun. Dia tidak mengatakan ini sepertiga, terima kasih buat kamu, enggak. Dia bawa seluruhnya. Subhanallah. Yang olah selama ini siapa? Lelaki ini. Jadi ini butuh apa namanya? Muraqabatullah. Sekarang waktu dia mengolah harta tersebut, niatnya untuk pemilik upah tadi, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan niat itu dalam hati. Setelah harta tersebut ternyata untung dan untung menjadi banyak, kemudian waktunya diambil, dia tetap tidak merubah niatnya. Dia tahu Allah mengetahui apa niatnya, maka dia kasih. Kalau sebagian kita belum tentu, kita olah, untung banyak ya, ya udah buat kita aja, kita kembalikan modalnya aja. Mungkin begitu. Apalagi untuk sampai miliaran, padahal niat kita waktu mengolah itu untuk apa? Untuk saudara kita. Tatkala sudah untung banyak, tidak ada yang tahu niat kita kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita rubah niat kita di tengah jalan. Tidak mungkin dia bisa setegar itu. Ya, seandainya dia mengatakan dia gajimu cuma 1 ekor kambing, orang itu tidak akan marah. Karena setahu dia upah dia cuma sedikit. Yang tahu dia mengolah itu hanya untuk ini, hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya muraqabatullah. Sampai dia tahu bahwasanya hati pun diawasi oleh Allah. Huwa alimun bidzati sudur, innahu alimun bidzati sudur. Allah mengetahui isi hati manusia. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata, wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati-hati manusia. Akhirnya dia berdoa, "Ya Allah, fa in kuntu fa'altu dzalika bitiqa'a wajhik." Ya Allah, kalau aku melakukan hal ini semuanya karena mencari wajah-Mu, fafruj 'anna ma nahnu fih, maka bebaskanlah kami dari goa ini. Fanfarajatis sakhratu fa kharaju yamshun. Maka akhirnya terbukalah batu tersebut, lubangnya cukup, akhirnya mereka keluar seluruhnya. Ini kisah 3 orang ini semuanya bisa melakukan amalan-amalan yang luar biasa, tidak lain kecuali karena mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Terakhir saya tutup pengajian ini tentang kisah zaman sekarang, ya, tentang bagaimana orang-orang yang bisa menjaga diri mereka dari syahwat wanita, dari fitnah wanita karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang pertama tadi kisah tadi yang mau menang tender tadi. Itu luar biasa itu. Saya dengar langsung ceritanya, ini menakjubkan. Ini ajaib, ini orang, ini wali. Kok bisa selamat ya? Kalau kita yang mau selamat ya kabur, jangan di situ aja ya. Di situ aja gawat ya. Tengah malam bangun lihat macam-macam gawat. Tengah malam tahu-tahu dipeluk aja gawat. Dia tetap bertahan dan bisa bertahan sampai pagi. Ini aneh. Ya, padahal dia tidak berpenyakit. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, cerita berikutnya adalah cerita tentang seorang syekh, dan ini saya dengar ceritanya tatkala musim haji. Syekh ini, ya, suatu saat dia datang ke tanah air. Saya tahu nama syekhnya, namun saya tidak ingin sebutkan namanya. Dia datang ke tanah air, qadarullah dia nginap di hotel, bukan hotel Islami. Di malam hari, tahu-tahu ada yang ngetuk-ngetuk pintu. Di malam hari ngetuk-ngetuk pintu. Biasa hotel Indonesia kan. Pas dia buka ternyata wanita yang sangat cantik jelita. Dia lagi jualan jajan, ya. Pingin syekhnya jajan. Ini syekh tidak peduli, mau syekh bisa jajan juga. Intinya syekhnya diajak jajan. Maka syekh tersebut ketakutan. Ini berarti godaan. Maka dia segera tutup pintu. Lantas dia pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Dia mengatakan, "Ya Allah, selamatkan aku." Sementara dia tersebut mengatakan, "Ya syekh, bukain dong syekh." Intinya kira-kira begitu lah. Dia berdoa kepada Allah. Sebutin dia berdoa, "Ya Allah, apakah kami dakwah saya harus hancur malam ini? Ya Allah, kuatkanlah ya hatiku, ya Allah." Berat sekarang godaannya. Dia jauh dari istrinya. Kalau dia bermaksiat tidak ada yang tahu, ya. Sementara wanita ini luar biasa cantiknya, ya. Maka dia sujud terus berdoa sambil menangis, berdoa kepada Allah agar Allah menjaga imannya. Wanita tersebut panggil terus, "Syekh, syekh." Bukan tangannya kejepit, "Syekh, bukain dong." Enggak. Kamu tutup itu tangan saya kejepit, bukan, enggak. Dia terus, "Syekh, begini, rayu terus. Sampai akhirnya suara tersebut hilang. Allah selamatkan dia. Ini tidak mudah seperti itu. Kemudian syekh ini pulang ke naik pesawat sampai di Jeddah. Begitu turun dari Jeddah, tahu-tahu HP-nya bunyi, telepon, angkat, ada yang mengatakan, "Syekh, saya punya adik perempuan atau putri, tolong ambil Syekh." Subhanallah, akhirnya dia mendapatkan istri yang pengganti dari Allah. Dia tinggalkan sesuatu, Allah ganti dengan segera. Ini cerita yang pertama. Cerita yang kedua sebagai penutup kajian kita ini, ya, cerita yang diceritakan oleh salah seorang teman saya dari Universitas Madinah, ya. Cerita yang dikenal dengan Yusuf Afrika. Apa namanya? Yusuf Afrika. Maksudnya seorang Afrika yang seperti Nabi Yusuf alaihissalam atau mirip-mirip. Bukan wajahnya yang mirip, bukan. Bagaimana ceritanya? Ceritanya kita di Jamiah Islamiyah Universitas, ya. Kita satu ruangan, satu kamar, biasanya 3 orang atau 4 orang. Saya dulu dapat kamar yang 3 orang. Kebetulan waktu itu di kamar saya ada orang Afrika, satunya orang Bangladesh, saya paling ujung orang Indonesia. Yang orang Afrika tidak suka AC. Orang Afrika tidak suka AC. Mereka biasa di hutan kali ya, saya nggak tahu. Dan orang satunya ini orang Bangladesh, bulunya lebat, dia suka AC. Kalau orang Afrika ini nggak ada, ya AC-nya kenceng. Saya juga nggak suka AC kalau terlalu dingin. Saya tutup selimut dengan ini. Terus kalau lagi Bangladeshnya nggak ada, orang Afrikanya, AC-nya dimatikan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Dua-duanya guru karate. Saya pasrah aja lah, mau AC nyala ya, AC nyala. Kalau nanya tinggal buka jendela. Intinya maksud saya dalam satu kamar terkadang ada beberapa negara. Nah, satu hari di Wihda 2, di satu asrama nomor 2, satu kamar, di situ ada orang Afrika, ada orang Rusia. Ada orang Afrika, orang Rusia. Orang Rusia tahu putih lah. Afrika ya hitam biasanya. Suatu hari pas ingin pulang ke tanah air, biasa yang masing-masing berikan hadiah buat istrinya. Nah, Rusia ini dia beli baju buat istrinya, beli cadar, beli jilbab, beli baju. Kemudian di kamar dia pakai baju tersebut, ingin lihat bagaimana cadarnya. Maka dia pakai cadar, kemudian semua lengkap. Afrika datang terlambat masuk kamar. Waktu Afrika tersebut datang,
si Rusia ini candai. Ini. Afrika takut, kata dia, dia enggak. Subhanallah, imannya kuat tatkala itu. Maka dia pun lari, akhirnya terjatuh. Subhanallah, inilah Yusuf Afrika. Kalau saya, padahal jenggotan juga kayak ente. Tapi maksud saya, dia dapat pahala enggak itu? Dapat insya Allah. Karena dia menyangka itu ujian yang berat. Katanya kita nggak tahu kapan tiba-tiba kita diuji dengan ujian-ujian tersebut. Ya, maka ingatlah tentang ayat-ayat keutamaan orang yang meninggalkan maksiat atau bersendirian karena Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa liman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang meninggalkan, yang takut dengan pengawasan Allah, bagi dia dua surga. Pertama, surga karena dia takut dengan pengawasan Allah. Yang kedua, surga karena dia meninggalkan apa? Maksiat. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang hadir Subhanahu wa taala.